Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan kami dari Yuk Coding Media pada seri belajar framework kode Igniter 4, studi kasus pembuatan aplikasi eGawe atau Event Management System. Oke teman-teman, melanjutkan tutorial sebelumnya, kita akan membuat fitur import Excel di data kontak saya. Bagi teman-teman yang ketinggalan, nggak usah khawatir, silahkan ikuti dulu tutorial-tutorial sebelumnya di playlist channel YouTube Yuk Coding Media. Kemarin kita sudah bikin export Excel ya, dan juga menggabungkan dengan keyword pencariannya, filternya. Nah, sekarang kita mau bikin bagian import data. Berarti di sini saya butuh kasih button import ya. Cuman saya nggak pengen button biasa, saya pengen button drop down. Teman bisa cek di example dari templatenya. Saya pengen seperti ini. Ini ada banyak contoh sih, bagus-bagus ya. Teman-teman bisa pilih, terserah. Saya mau pilih yang ini saja. Kenapa drop down? Karena saya pengen yang submenu ini dia download contoh format Excel-nya, kemudian yang bawahnya baru import Excel, tetapi dia tidak diarahkan ke halaman lain, tetapi langsung muncul pop-up aja ya. Jadi halamannya nggak berpindah, biar lebih menarik sih. Oke, kita bisa contek aja dari dokumentasi di sini. Kita bisa inspect elemen atau kita Ctrl U atau view pack source. Cari aja kata kuncinya. Nah, di sini ya. Cara membuat buttonnya, teman-teman. Nah, ini saya copy. Kemudian kita pastekan ke project kita di app, kemudian views, kemudian kontak, kemudian di index. Kita bisa taruh di bawahnya yang export Excel. Kemudian kita rapikan, nggak usah kasih margin. Ini ada dua submenu saja. Coba seperti ini dulu. Kita refresh, dia muncul ya. Buttonnya juga muncul. Cuman kalau diklik dia nggak muncul drop down seperti ini. Kenapa nih? Berarti ada yang salah. Kita bisa Ctrl Shift J atau inspect element. Kemudian cek di bagian konsol. Di sini ada error nih. Apa sih errornya? Bootstrap dropdowns itu butuh popper.js. Nah, kalau kita Ctrl U project kita atau view pack source, di sini kita Ctrl F cari popper.js. Nah, ini ada popper cuman kita komen dia nggak terload. Nah, ini kita bisa load lagi tetapi yang versi offline-nya ya. Ini kan masih online URL-nya. Oke, berarti kita ke views, kemudian ke layout, kemudian ke default.php. Kita coba scroll ke bawah. Nah, di sini ada popper.min.js, tapi ini online, kita hapus saja. Terus kita coba cek di template kita, di public template, kemudian node modules, kemudian cari nih apa ada popper.js atau enggak. Biasanya saya sudah ada ya. Ini banyak sekali library-nya. Nanti di akhir kalau nggak kepake boleh dihapusin, yang disimpan yang terload saja. Nah, di sini ada popper.js, kemudian kita ke this, kemudian coba ke UMD. Nah, nanti kita mau load yang ini nih, popper.js atau popper.min.js. Kita mau load yang popper.min.js ya. Kita taruh di bawahnya jQuery dan di atasnya Bootstrap min. Nah, biasanya kalau kita pakai template Bootstrap itu yang pertama di load dari JS-nya itu adalah jQuery, kemudian biasanya ada popper, kemudian Bootstrap, kemudian library-library yang lain, kemudian template-nya, kemudian baru custom kita, itu di paling bawah biasanya seperti itu. Nah, karena ini kita menggunakan custom, maka jQuery-nya boleh di load di sini nih. Tapi kalau semisal teman-teman
nggak pakai custom, jQuery-nya itu langsung ditulis di view-nya di sini ya, misal di bawahnya, itu biasanya nggak terload, jQuery-nya nggak terdefinisi. Maka jQuery ini harus dipindahkan di atasnya yang konten dinamis ini, boleh di sini atau di bawahnya tag body langsung seperti itu. Oke, kita arahkan nih dia ke node modules. Scrollnya agak banyak ya. Nah, kemudian popper.js /this /umd popper.min.js. Ini boleh popper.js, boleh popper.min.js. Kita simpan, kemudian kita refresh, dan kita Ctrl Shift J lagi, atau kita inspect, kemudian di tab console udah nggak ada error ya di sini. Yang penting nggak ada error, berarti loadnya sudah selesai. Kita klik, nah dia sudah muncul nih teman-teman. Begitu cara tracking error di template yang kita download. Semisal di sini teman-teman typo atau URL-nya ini nggak sesuai dengan letak aslinya, semisal typo ya, ada typonya. Kita refresh, maka di sini akan ada error nih. Nah, not found ya, berarti ini belum terload filenya. Kalau kita sesuaikan, dia nggak ada error seperti ini. Jadi kalau masih ada error, biasanya nggak muncul tuh fungsi-fungsi yang berhubungan dengan JavaScript-nya. Oke, sudah seperti ini. Kemudian kita sesuaikan aja tampilannya. Saya mau kasih icon. Di sini ganti. Ini juga bisa dicontek sih dari dokumentasinya untuk icon-iconnya. Dan kita kalau mau kasih icon juga di sini, ketambahkan kelas. Seperti ini, itu sudah ada di template-nya, tinggal dipahami dan disesuaikan saja. Nah, ini tinggal kita kasih icon kalau mau dikasih. Oke, seperti ini. Nanti ini untuk submenu download kita arahkan ke file Excel statis ya, yang sudah disesuaikan dengan format importnya. Kalau boleh saran sih, sesuaikan aja dengan format hasil ekspor. Jadi hasil ekspor ini boleh teman-teman jadikan sampel dari format import Excel-nya gitu. Saya juga mau hasil ekspornya. Di sini saya sudah ada yang export Excel terbaru formatnya, sama yang filter, sama ini format yang Excel lama ya, di bawah 2007. Saya mau kasih example dari yang ini nih teman-teman. Nah, seperti ini ya, ada 15 data, nanti formatnya sesuai dengan hasil ekspornya. Ini kita bisa copy, kemudian paste, kemudian kita bisa rename. Semisal kontaks example import, di sini ekstensinya XLSX. Ini kita cut, kemudian kita taruh di directory project web kita. Taruh di public aja di sini ya. Kita pastekan. Kemudian ini kita panggil dengan ekstensinya di link yang pertama di sini. Berarti taruh di sini ya. Kita bisa pakai base URL untuk mengakses publiknya.
Nah, pastikan di sini, kemudian kasih ekstensinya XLSX seperti ini. Kemudian kita refresh, kita coba dulu ya. Kita download. Nah, di sini terdownload teman-teman. Jadi biar tahu contoh formatnya gitu. Kemudian yang ini saya maunya nanti muncul modal nih, modal bootstrap ya. Nah, di template-nya juga sudah ada example-nya. Kita tinggal contek saja nih. Di sini di menu yang modal. Nah, di sini sudah ada contohnya ya di modal dari template-nya. Kalau mau konfirmasi seperti ini, kalau bootstrap biasa seperti ini, atau yang lain sebagainya. Saya contoh mau pakai yang ini ya, yang simple saja. Kita cari kata kuncinya, kemudian kita Ctrl U, atau kita view pack source, kemudian kita Ctrl F, cari aja kata kuncinya. Nah, di sini kita pahami nih. Oh, ada buttonnya nih, yang diambil kan buttonnya. Dia yang penting ada data toggle modal sama target ID-nya nih. Kemudian ID-nya kita cari juga tanpa pagar. Nah, berarti dia memanggil modal ini nih. Begitu teman-teman. Nah, berarti kita copy dulu untuk bagian ini data toggle sama data targetnya. Kita taruh di button kita, di submenu kita. Berarti kita taruh di sini. Ini saya ke bawahin aja biar tidak kepanjangan. Kemudian di sini ini nama modalnya terserah nih, nama ID-nya. Semisal saya namakan modal import kemudian kontak. Di sini ada pagarnya ya, artinya dia ID. Kemudian kita cari modalnya, kita copy dari sini sampai sini berarti ya. Kemudian kita paste di halaman ini aja nih, terserah mau ditaruh di mana. Saya mau taruh di paling bawah aja. Nah, seperti ini kita rapikan, kemudian ID-nya disesuaikan. Paste di sini tanpa pagar. Kemudian kita simpan. Kemudian kita refresh. Kita coba. Nah, di sini muncul ya modalnya. Kita Ctrl Shift J atau cek di konsol, yang penting nggak ada error di sini. Oke, sudah bisa. Berarti nanti di sini saya mau ganti title-nya, kemudian di sini saya kasih satu buah inputan berupa file, kemudian di sini nanti button submit gitu ya. Title-nya bisa kita ganti. Input tipenya dia file. Ini contoh dulu. Kemudian namanya apa? Misal saya kasih nama file Excel. Nanti yang diambil name-nya ini. Nah, boleh seperti ini. Atau bisa kita perbaiki lebih bagus. Ini juga dari example template-nya. Kalau teman-teman cek juga ada nanti.
Nah, seperti ini juga boleh, lebih menarik ya. Dan di sini belum kita kasih form, jadi belum bisa nih disubmit. Kita kasih formnya itu di antara inputan dan button submit. Berarti kita bisa taruh di sini ya. Metodenya nanti post. Terus tutupnya di bawah sini berarti. Kemudian kita rapikan sedikit. Nah, seperti ini kita kasih required ya, harus diisi kalau mau submit. Kita upload. Nah, di submit di sini harus dipilih filenya. Terus karena ini kita input tipe file, jangan lupa di sini dikasih n tipe multipart form data ya. Kalau nggak kasih ini nggak bisa terupload biasanya. Kemudian kita arahkan kemana? Kita bisa bikin routing baru di app config kemudian routes. Kemarin kita sudah tambahkan ya untuk customnya get, itu untuk export diakses biasa. Cuman di sini belum kita kasih filter login. Filternya itu boleh kita taruh di config filters. Di sini semisal kontak /bintang itu untuk semua sub dari URL contacts bisa, atau langsung kita taruh di sini juga bisa. Ini belum kita kasih filter ya. Coba kita export, kita logout dulu. Kan ini mengarahnya ke sini nih. Contacts export. Kita logout nih. Harusnya kalau sudah di logout ini nggak bisa kan mengakses export. Tapi di sini masih bisa nih. Nah, masih bisa terdownload ya. Kalau di sini kita kasih ini filter, koma, kemudian filternya. Di sini sudah nggak bisa nih. Kita arahkan ke contacts export, dia diarahkan ke login lagi. Kita juga mau bikin untuk contacts/import prosesnya ya, proses postnya. Kita bisa copy aja. Kita arahkan ke URL-nya ya. Kita arahkan ke contacts import, lalu controllernya bernama contacts, kemudian metodenya bernama import. Kemudian jangan lupa kita kasih filter juga. Nah, seperti ini teman-teman untuk routingnya. Mengarah ke contact/import, metodenya post, kemudian di sini kontrolnya contacts, kemudian function yang akan kita buat nanti bernama import. Berarti di sini kita perlu arahkan ke tadi ya, contacts/import. Nah, seperti ini kita coba. Nanti biasanya ada error karena kita belum kasih CSRF field di sini. Kita coba aja. Kita pilih file. Nah, di sini ya, the action you requested is not allowed. Tidak diizinkan karena tidak ada CSRF field yang dikirim. Solusinya cukup mudah, kita bisa cek seperti yang di new. Nah, di sini dia ada ini, memanggil CSRF field yang akan mengenerate CSRF token. Kita bisa tambahkan di atasnya input atau di bawahnya terserah, yang penting masih di dalam formnya. Kemudian ini tadi belum kita bikin ya untuk metode importnya. Kita buka di controller, kemudian kontak. Nah, kita bikin function baru di bawahnya, function export. Misal saya mau kasih echo saja. Nah, berhasil ya. Tinggal kita bikin proses import datanya. Nah, untuk
import data Excel-nya, kita akan menggunakan library yang sama yang kita gunakan sebelumnya untuk export Excel, yaitu PHP Spreadsheet. Importnya kita pakai yang dia reading files. Teman-teman bisa baca-baca aja di sini. Ada penjelasan dan juga example-nya. Saya nggak akan bahas lebih lanjut untuk di dokumentasinya. Saya akan langsung praktekkan best practice versi kami gitu ya untuk import Excel di CodeIgniter 4. Teman-teman bisa pelajari aja, di sini ada banyak sekali. Bahkan ada PDF juga. Oke. Kita mau ambil filenya ya. Kalau kita get, parameter get itu pakainya get, this request get. Kalau dia inputan post, pakainya get post. Kalau file pakainya get file. Untuk penjelasannya teman-teman bisa cek juga di dokumentasinya. Nah, di sini ada ya. Jadi dia kalau mau ngecek ada filenya atau enggak, itu if has file, kemudian manggilnya pakainya get file. Nah, request ini dari mana? Ini dideklarasikan di sini nih. Cuman karena kita di controller, maka bisa terload otomatis menggunakan this request. Jika this request nggak terload otomatis, maka kita ganti this requestnya menjadi variable request, isinya seperti ini. Nah, ini kita bisa pakai get file ya. Kemudian isi dengan nama inputannya. Di sini namanya adalah file Excel. Kemudian saya mau cek nih, dia itu ekstensinya bener Excel atau enggak gitu ya. Hanya saya mau kasih dua pilihan, dia .xlsx atau .xls. Jadi kalau selain itu enggak diproses import. Dari kita request get file ini, kita bisa akses ekstensinya. Ini bawaan dari CM4. Kita bisa pakai fungsi ini, get client extension, camel case ya. Kemudian kita bisa echo dulu aja deh, dia extensionnya ini terdeteksi atau enggak gitu ya. Kita coba lakukan import. Ini yang .xls, ini yang xlsx. Kita pakai yang xlsx dulu. Kita submit. Nah, di sini benar ya ekstensinya xlsx. Kemudian kita coba yang xls. Ekstensinya xls. Kemudian kita coba semisal selain itu nih gambar atau lain sebagainya, dia juga bisa sih. Nah, berarti kalau selain xls dan xlsx kita nggak proses nih. Yang diprosesnya dua itu saja. Kita kasih kondisi di sini. Kita pakai atau ya. Jadi salah satu kondisi jika terpenuhi sudah cukup, bukan dan. Nah, di sini prosesnya nanti else-nya kita bisa tampilkan alert. Cuman kita cek lagi di indeks ini flash datanya apa bernama. Oh, kalau sukses sukses, kalau error biasa tanpa S ya. Berarti di sini kita ganti error. Kita nggak usah pakai with input. Cuma redirect back dengan flash message error. Isi errornya adalah semisal seperti ini ya.
Kemudian di sini kita lanjut aja. Nah, coba seperti ini dulu. Kita upload XLS X. Nah, lanjut ya. Coba kita pilih gambar. Submit. Nah, format file tidak sesuai seperti ini. Kita kasih validasinya seperti itu. Kemudian di sini lanjut proses importnya. Nah, untuk reader di PHP Spreadsheet itu dia berbeda ya untuk XLS dan XLSX. Maka kita kasih kondisi juga di sini untuk masing-masing reader. Kita panggil fungsi bawaannya yaitu reader. Ini dari dokumentasinya ada, silahkan teman-teman pelajari sendiri jika ingin lebih detail. Kita kasih new ya, karena memanggil metodenya. Kemudian else-nya ini taruh bawahnya, kemudian di sini dikasih X. Jadi defaultnya adalah XLSX untuk readernya. Kita coba seperti ini dulu, kita print R dulu ya untuk variabel kontaks. Ini hasil dari mengambil reader di active sheet dan dijadikan ke array. Nah, coba kita tampilkan dulu. Kita coba import yang format XLS dulu ya. Submit. Nah, dia bisa tampil datanya berbentuk array. Kemudian kita coba yang XLSX. Nah, juga tampil ya teman-teman. Berarti tinggal kita looping ke dalam database. Kita import ke tabel contacts. Nah, ini parameter yang pertama kita bikin array adalah field dari tabel kita. Kemudian ini hasil dari looping. Kemudian di sini tentukan key-nya ya. Ada name kontak, name alias, phone, email, address, info kontak. Nah, untuk ID group ini kita perlu set ya teman-teman nanti. Karena di sini dia nggak boleh kosong. Jadi kita harus pilih nih nanti salah satu grupnya itu di mana. Nah, untuk mengakalinya lebih enaknya di bagian grup kontak ini nanti kita ada yang ganti ID-nya jadi 0. Misal yang terakhir ini ya. Saya ganti jadi 0. Kemudian namanya semisal unrecognized gitu ya, tidak dikenali. Ini kalau nggak salah dia masuk di trash, kita bisa restore. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita kasih defaultnya itu ID group 0 di dalam import datanya. Kalau di exportnya nama grup tidak kita kasih ya. Kalau teman-teman mau kembangkan sendiri, ditambahkan nama grup juga boleh. Yang penting sudah paham caranya ya.
Nah, kita mau kasih defaultnya ID grupnya di data kontak. Itu harus diisi, kita kasih 0 saja ID-nya ya. Nah, seperti ini field-fieldnya. Kemudian di sini kita ganti urut. Indeks itu dimulai dari 0, maka di sini dipanggil ke 1. Artinya, semisal data ini berarti dipanggil mulai ke 0 ke 1. Nah, mulai dari sini ke bawah sesuai dengan datanya ya. ID grupnya kita tentukan langsung 0 seperti ini. Oke, kemudian kita lakukan insert. Masih di dalamnya looping ya. Nah, seperti ini kita coba saja untuk melakukan import datanya. Di sini ada 15 data ya. Kemudian saya mau import semisal data yang XLSX ini. Ini ada 15 data. Yang ini kita submit. Nah, ini berhasil, cuman belum kita redirect sih. Kelupaan ya teman-teman. Setelahnya for each kita kasih redirect dengan sukses ya. Alertnya, kemudian isinya seperti ini. Kita cek datanya sudah 30, sudah berhasil, dan di sini menjadi unrecognized. Gitu ya. Terserah sih mau dikasih default grup yang ID berapa. Cuman enaknya seperti ini biar dia umum gitu ya. Ini ID general, defaultnya seperti ini. Ini bisa juga kita edit nih. Nah, seperti ini ya. Semisal data yang kontak sini saya mau ganti jadi 10 aja deh. Seperti ini saya simpan. Kemudian kita coba import. Yang ini ya. Harusnya di sini 30 tambah 10 jadi 40. Kita submit. Nah, berhasil, ada alertnya di redirect jadi 40 data. Nah, seperti ini. Semisal saya mau import yang kontak filter nih. Cuma ada 3 data, harusnya menjadi 43. Nah, berhasil ya teman-teman untuk melakukan import Excel-nya. Saya akan perlihatkan lagi skripnya. Jadi tadi di bagian routingnya sudah ya. Kita tambahkan seperti ini. Kemudian di bagian indeksnya kita kasih buttonnya dulu di indeks kontak. Kita tadi contek dari template-nya ya. Seperti ini. Kemudian ini tadi mengarah ke example-nya di dalamnya public. Untuk download example formatnya. Kemudian untuk modalnya, button yang upload file kita arahkan ke ID modal import kontak. Kemudian modalnya kita taruh bawah tadi, juga contek dari template-nya seperti ini. Jangan lupa kasih form, metodenya post, arahkan ke
sesuai routingnya, kemudian kasih n type multiplatform data karena kita inputannya berupa file, terus kasih CSRF field yang mengenerate CSRF token, kemudian input tipenya file, name-nya adalah file Excel, kita kasih required, kemudian ada button submit di antara form ini ya. Kemudian prosesnya itu yang mengerjakan adalah function import yang kita buat baru, di dalamnya controller contacts. Kita request get file dulu, kemudian kita ambil extensionnya, kasih kondisi jika dia XLSX atau XLS, maka dia bisa diproses nih. Else-nya kalau dia selain format itu, maka format file tidak sesuai. Ini boleh ditambahkan lagi ya, karena di sini itu teman-teman ada banyak format nih. Semisal, nah di sini XLSX, kemudian ini ada XLS, kemudian ada XML, kemudian ada ODS, bisa juga ya. Tinggal ditambahkan aja readernya. Atau CSV juga bisa ya. Ada banyak teman-teman. Tinggal dicoba-coba saja. Nah ini saya kebetulan saya kasih 2 format ini aja, bisa ditambahkan semisal tadi ODS. Kemudian di sini karena readernya berbeda-beda, saya kasih kondisi nih, jika ekstensinya XLS maka readernya manggilnya yang XLS. Else-nya atau default-nya semuanya saya arahkan ke XLSX. Kemudian dari reader kita load filenya, kemudian kita tampung di variable contacts untuk spreadsheet yang aktif ke dalam array. Dijadikan array, kemudian kita looping. Ini key-nya dilanjutkan biar dia dimulai dari 1. Ini nama fill-nya, kemudian value-nya, dan ID groupnya kita tentukan tadi sudah kita ganti ya. ID-nya ada yang default 0. Kalau misal ID-nya mau defaultnya 1, 2, 3 boleh ya, sesuai dengan data di grup kontak. Kemudian kita insert di kontaknya di dalamnya for each. Kemudian kalau sudah kita redirect back dengan flash data sukses. Nah seperti ini, cukup simpel ya teman-teman. Silahkan diperhatikan, diteliti lagi scriptnya. Yang penting jangan typo biar tidak ada error. Sambil dipahami ya teman-teman. Oke, semoga sudah cukup jelas. Teman-teman bisa pakai yang namanya PHP Spreadsheet. Ini tuh boleh dipakai di framework mana aja, bahkan PHP native juga boleh. Intinya semua yang menggunakan basis PHP itu bisa pakai PHP Spreadsheet, baik itu CI atau Laravel atau YII atau PHP native sekalipun. Nanti tutorial selanjutnya mungkin saya mau bikin reset data ya, jadi bisa diimport, bisa dihapus semua datanya, kemudian kita mungkin akan rapikan datanya dan akan membuat fitur-fitur selanjutnya yang lebih menarik. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar semakin bermanfaat untuk banyak orang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @yukcoding. Kemudian jika ada kendala dalam mengikuti tutorial, bisa teman-teman join di grup Telegram @yukcodingid. Link-linknya sudah saya sertakan di deskripsi video ya teman-teman. Terus support kami. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa di tutorial menarik selanjutnya. Happy coding!